Hai rekan-rekan, di video kali ini kita akan membahas apa itu kelebihan dan kekurangan sosial media. Mari kita bahas detail satu persatu. Keuntungan pertama adalah speed atau kecepatan. Sosial media dapat digunakan untuk bereaksi atau berbagi konten lebih cepat daripada media tradisional. Contohnya televisi, radio, bahkan surat pos. Mereka juga kurang dibatasi oleh jarak geografis. Misalnya waktu respon minimum untuk pesan elektronik di media sosial jauh lebih rendah daripada surat pos, terlepas dari lokasi pengiriman dan penerima. Misalnya Europe versus Australia. Keuntungan kedua adalah skalabilitas, yang berarti bahwa organisasi berpotensi menjangkau lebih banyak orang dengan anggaran yang lebih rendah. Keunggulan ini memberikan peluang baru bagi organisasi dengan keterbatasan anggaran atau khusus untuk usaha kecil menengah. Rekan-rekan, keuntungan ketiga adalah menganalisis dan memantau penggunaan media sosial lebih murah daripada mengumpulkan data pelanggan dalam wawancara tatap muka di stasiun kereta api atau di supermarket. Big data yang dikirim dan dibagikan oleh alat media sosial juga dapat secara kuantitatif dianalisis melalui business intelligence. Rekan-rekan, kita bahas tentang keuntungan yang terakhir dari sosial media, yaitu mengacu pada interaktivitas antara banyak pihak daripada komunikasi dua arah. Misalnya dengan menggunakan sosial media, pelanggan dapat memberikan pendapat mereka tentang merek, produk, atau layanan kapanpun mereka mau, atau juga bisa mengajukan pertanyaan kepada organisasi kapanpun mereka merasa perlu melakukannya. Ini yang disebut dengan prinsip tarik atau pull. Selain itu, ini kontras dari hanya menerima informasi produk ketika suatu organisasi meluncurkan iklan atau mempublikasikan informasi di situs web perusahaan. Ini yang disebut dengan prinsip push atau dorong. Rekan-rekan, setelah kita membahas tadi tentang kelebihan sosial media, maka di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja kekurangan sosial media. Yang pertama, karena media sosial relatif baru, banyak organisasi masih belajar bagaimana memanfaatkan media sosial dengan benar dan menciptakan nilai bisnis. Oleh karena itu, ada beberapa blooper atau kesalahan umum yang telah dilakukan organisasi saat menggunakan media sosial. Kekurangan yang kedua adalah media sosial transparan, dalam arti bahwa mereka dapat dilacak, yaitu dapat dilacak siapa yang memposting komentar, mana, kapan, dan di mana. Karena media sosial dapat diakses oleh banyak orang. Orang mungkin juga berisiko mengungkapkan terlalu banyak informasi pribadi, misalnya informasi bisnis rahasia, dan mungkin perlu bertanggung jawab atas konsekuensinya, misalnya dengan cara mengundurkan diri ketika jelas siapa yang mengungkap rahasia bisnis tersebut. Rekan-rekan, kekurangan ketiga adalah konten sosial media sampai taraf tertentu tidak dapat dihapus karena kemungkinan untuk mengambil cadangan elektronik. Bahkan ketika posting atau gambar tidak terlihat lagi untuk banyak orang, yaitu dengan diasumsikan untuk dihapus, alat media sosial atau individu mungkin telah menyimpan salinan di tempat lain. Misalnya, dalam ketentuan layanan alat media sosial dapat disebut bahwa gambar profil dapat digunakan kembali untuk kampanye, bahkan setelah
menghapusnya dari profil. Selain itu, selain mencoba menghapus informasi dari situs web dan alat media sosial sendiri, mesin pencari masih dapat dihubungi dengan meminta penghapusan informasi dari halaman hasil mesin pencari. Dan yang terakhir ini, bagaimanapun, hanya diperbolehkan dalam beberapa kasus, sebagaimana diatur dalam kebijakan penghapusan mesin pencari tertentu. Rekan-rekan, akhirnya salah satu kekhawatiran terbesar media sosial yaitu tetap privasi. Ini berkaitan dengan masalah etika dan hukum. Misalnya, apakah benar secara etis memposting gambar Chief Executive Officer di kolam renang? Selain itu, karena orang cenderung merilis banyak informasi yang bersifat pribadi, risiko nyata dibuat dalam domain keamanan TI. Atau misalnya mengidentifikasi pencurian, penipuan, atau menggabungkan informasi dari beberapa alat media sosial dengan rekayasa sosial. Atau juga mengenai penjualan data besar terhadap pelanggan kepada pihak ketiga. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.